Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatannya lah kita bisa berjumpa dengan satu hari yang mulia. Hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat merupakan harinya bersalawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat merupakan hari yang mana sedekah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta amalan-amalan ibadah apapun. Maka dari itu, ini merupakan satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah pilih kita untuk bertemu dengan malam Jumat ini dalam kondisi mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kenikmatan yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa memberikan kita untuk bisa beramal dengan ilmu tersebut. Dan kita pula meminta kepada Allah Subhanahu wa taala amalan yang diterima, yang didasarkan dengan ilmu yang kita dengar dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang thayyib, rezeki yang baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali di KSA, kajian singkat Arba'in Nawawiyah, di pertemuan yang ke-43, hadis yang ke-41. Hadis yang penting. Disebutkan oleh para ulama, ada kaedah penting bagaimana sikap seorang muslim ketika ada syariat turun. Bagaimana sikap seorang muslim ketika datang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana semestinya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merealisasikan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka berdua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadis yang pendek akan tetapi memiliki makna yang begitu luas. Kata baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak sempurna iman kalian. Tidak dikatakan memiliki iman yang sempurna, yang sifatnya wajib. Ketika kita mengedepankan hawa nafsu kita, ketika datang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika datang sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita tidak mengedepankan sunnah tersebut, kita malah mengedepankan hawa nafsu kita. Hal ini
Orang-orang yang seperti ini yang mendahulukan hawa nafsunya daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahwasanya enggak sempurna imannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita disuruh untuk mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita ikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalahkan hawa nafsu kita. Tundukkan hawa nafsu kita dan ikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita cintai dari segala hal, hadirin. Dari hawa nafsu kita, dari jiwa kita, dari orang tua kita. Inilah ciri-ciri keimanan yang sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Gak sempurna imannya siapapun di antara kita sampai kita menjadikan hawa nafsu kita itu di bawah atau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teguran untuk kita nih hadirin. Ketika kita menjadikan akal pikiran kita, ketika kita menjadikan adat istiadat kita lebih agung daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kita sadar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk legowo, untuk lapang dada, untuk mengedepankan apa-apa yang dibawa oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala hal yang berkaitan dengan dunia, yang berkaitan dengan agama kita, itu sudah dijelaskan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang rela untuk mengedepankan akal pikiran kita atau pendapatnya orang-orang tertentu daripada pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seluruh perkataan dan perbuatannya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan suara kita di atas suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai pendapat kita mengalahkan pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu ketika mereka merealisasikan hal ini, menunjukkan begitu sempurnanya iman mereka. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada murid-muridnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk haji tamattu'. Akan tetapi murid-muridnya berkata, Abu Bakar, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma memerintahkan kita untuk mengambil haji yang lainnya, haji jenis lainnya. Lantas Abdullah ibnu Abbas berkata kepada mereka, Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku berkata, ini sudah ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana kalian ingin mengalahkan dalil tersebut dengan perkataannya Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhum? Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari cerita ini, beliau berkata, para hadirin, jika seandainya perkataan Abu Bakar, perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, yang mereka berdua merupakan manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul, tidak boleh dikedepankan daripada perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi jika perkataan orang-orang yang berada di bawah derajatnya Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhuma. Banyak di antara kita yang sekarang lebih mengkultuskan perkataan kiai-kiai kita, perkataan habib-habib kita, perkataan ustad-ustad kita ala sam'i wa ta'ah. Kita dengar dan kita taat ketika perkataan dan perbuatan tersebut mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang menjadi permasalahan ketika perkataan mereka menyelisihi perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah tugas kita sebagai seorang muslim.
wajib bagi kita untuk mengikuti apa-apa yang diperintahkan, apa-apa yang dibawa oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu agungnya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berkata, sudah mensetem, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Demi Allah, enggak seyogyanya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika datang ketentuan dari Allah, ketika datang syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka memilih jalan lain. Hadirin, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Yang intinya, demi Allah, mereka semuanya tidak beriman sampai mereka ridha dengan engkau, sampai mereka ridha dengan engkau menjadi hakim mereka di dalam permasalahan-permasalahan yang mereka berselisih pendapat. Kemudian ketika datang ketentuan dari Allah dan datang ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menerima dengan legowo. Mereka nerima dengan lapang dada, enggak keberatan. Mereka terima sepenuhnya. Hadirin, kita dikatakan memiliki iman yang sempurna ketika kita tunduk dan patuh dengan mengikuti perintahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Cinta kepada Allah yang benar memberikan dampak kepada mutabaahnya kita atau mengikutinya kita terhadap apa yang dibawa oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam mencintai hal-hal yang dicintai dan membenci hal-hal yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus menjadikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kecintaan kita kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib mencintai segala yang Allah Subhanahu wa taala cintai, sehingga harusnya kita melakukan perkara-perkara yang wajib. Maka semakin besar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan semakin besar menunjukkan dengan melakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Dan wajib juga bagi kita untuk membenci apa yang Allah benci, sehingga kita bisa menahan diri kita dari hawa nafsu, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, bahkan ditambah lagi dengan meninggalkan hal-hal yang makruh. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari hawa nafsu ini, ketika kita kedepankan hawa nafsu, kemudian ketika kita tinggalkan sunnahnya dan petunjuknya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan muncul maksiat-maksiat dan akan muncul perkara-perkara yang baru di dalam melakukan amalan ibadah. Sebabnya apa? Karena kita mengedepankan hawa nafsu kita daripada kecintaan kita kepada baginda besar, daripada kecintaan kita kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada dalil ataupun hujjah bagi setiap orang ketika sudah datang ketentuan dari Allah dan datang ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ketika ada ketentuan dari Rasulullah, ketika datang petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berlapang dada menerima dan legowo, serta menerima dengan sepenuhnya dan merealisasikan hal tersebut dengan mengikuti petunjuk baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menundukkan hawa nafsu kita. Maka dengan ini iman seorang hamba
akan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak yang ingin disampaikan, akan tetapi waktu yang tak memungkinkan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri pribadi serta hadirin dan hadirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.